Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadada wa listifada wa tamassuka li kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah 'ala al-khair ibtigha mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amadana bi asrari fid darin amin. Kita lanjutkan pembacaan kitab Nasaihul Ibad karena kemarin masih ada kelanjutan sedikit. Sebenarnya sekarang materinya itu fikih bab talak atau bab perceraian. Cuma kemarin karena masih ada pembahasan yang masih belum selesai, maka diselesaikan sekarang. Kita masih membaca kitab Nasaihul Ibad bab 3 maqalah yang ke-35. Kemarin sudah dijelaskan bahwa ada salah seorang ulama yang bernama Syekh Hamid Al-Laqaf. Beliau ditanya oleh seorang laki-laki, kemudian laki-laki ini minta untuk diberi nasihat. Wahai Syekh, berilah kami nasihat. Kemudian Syekh Hamid Al-Laqaf memberikan nasihat, jadikan agamamu mempunyai sampul. Nah, kemudian ditanya lagi, apa sampulnya agama? Pertama, tidak berbicara kecuali jika ada keperluan. Kemudian yang kedua, meninggalkan dunia kecuali memang yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, meninggalkan untuk berkumpul dengan manusia, berkumpul dengan orang lain kecuali memang dibutuhkan. Ya contoh seperti ini kan butuh. Tapi kalau tidak butuh-butuh banget, tidak usah sering kumpul-kumpul, karena itu nanti banyak penyakitnya itu. Kemudian lanjutan dari yang kemarin, Suma'lam anna asla zuhdi al-ijtinabu anil maharimi kabiriha wa saghiriha. Zuhud ini masih membahas tentang zuhud. Zuhud itu lebih kepada urusan hati. Tapi misalnya ada orang tidak punya dunia, misal orangnya miskin, apakah bisa disebut zuhud? Ya bisa juga. Bisa zuhud ya bisa tidak. Cuma intinya orang zuhud itu lebih kepada urusan hati. Ketika hatinya tidak bergantung kepada duniawi, maka orang tersebut bisa dikatakan sebagai orang yang zuhud, walaupun di sekelilingnya ada penuh banyak harta, ada penuh banyak perhiasan, maka itu sudah bisa disebut orang zuhud. Karena memang dunia ini begitu sangat menggiurkan. Siapa yang tidak pengen uang? Siapa yang tidak pengen rumah bagus? Siapa yang tidak pengen kendaraan mewah? Ya cuma tadi itu, bahwasanya disebutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan yang lain juga, innad dunya halalu wa hisab wa haramuha azab. Dunia itu halalnya ya dihisab, haramnya diadab. Itu dunia itu. Dan yang penting, urusan dunia itu Allah ngasih kepada siapapun yang dikasih sama Allah. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya, annad dunya yu'tihallahu man yuhib wa man la yuhib. Kalau urusan dunia itu Allah ngasih kepada orang yang dicintai dan orang yang tidak dicintai. Wala yu'til ilma illa man yuhibbuhu minal abrar. Akan tetapi urusan ilmu itu hanya diberikan kepada orang yang dicintai oleh Allah. Makanya kita harus berkaca, kita ini masuk yang mana. Kadang-kadang kita itu merasa, oh saya kok ditakdirkan tidak punya banyak uang, ditakdirkan tidak kaya. Ya kita harus cari celah yang lain, bagaimana caranya kita bersyukur. Oh ternyata saya dikasih yang lain. Semisal, oh ternyata saya masih diberi semangat untuk cari ilmu. Sehingga itu juga bagian dari kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dunia itu memang begitu sangat menggiurkan sekali. Dan yang penting, urusan dunia itu sebagaimana dalam satu hadis qudsi disebutkan,
Allah berkata kepada dunia, ya dunia man khadamani fakhdumihi. Kata Allah di dalam hadis qudsi, wahai dunia, orang yang melayaniku maka layanilah. Kalau kita ingin dilayani oleh dunia, artinya dikejar-kejar oleh dunia, kuncinya satu, layani Allah. Allah kok butuh dilayani? Ya artinya kita beribadah kepada Allah, menjalankan aturan-aturan Allah, menjalankan kewajiban-kewajiban Allah. Itu pasti dunia itu ngejar-ngejar. Kata Allah yang berikutnya, wa man khadamaki fastakhdimihi. Dan orang yang melayanimu, melayani dunia, mengejar-ngejar dunia, fastakhdimihi, maka jadikan dia sebagai pelayanmu. Coba orang yang ngejar-ngejar dunia itu kan sudah dari sebelum subuh sampai kapan? Sampai maghrib itu susah payah. Kadang-kadang cuma dapat sekian ratus ribu. Cuma giliran ibadah yang cuma beberapa jam mendapatkan balasan yang berlipat-lipat, berkali-kali lipat, itu kadang tidak dilakukan. Itu berarti orang berpikirnya kurang cerdas. Tidak usah khawatir. Pokoknya kewajiban-kewajiban Allah itu jalani, ibadah-ibadah kepada Allah lakukan, itu nanti akan, dunia itu akan ngejar-ngejar sendiri. Makanya kenapa kok kiai itu kok tenang-tenang? Ada yang kiai itu yang miskin, ada yang kaya juga. Yang miskin kenapa kok juga tenang-tenang? Ya karena yakin kepada Allah. Kalau tidak yakin, ya repot. Tidak usah jadi kiai kalau tidak yakin. Makanya jadi ustadz, jadi kiai, jadi lora itu bagusnya itu punya usaha. Saya diajarkan sama guru saya, sama kiai saya, kalau jadi seorang tokoh agama itu harus punya usaha. Semisal buka toko atau punya sawah atau yang lainnya. Kenapa? Karena itu nanti akan timbul penyakit kalau tidak kerja itu. Kapan ya ada tamu? Kapan ada wali murid? Kapan ada ini dan itu? Tujuannya apa? Tomak, berharap pemberian dari orang lain. Berharap pemberian dari orang lain sehingga merusak hatinya. Hatinya mestinya tidak seperti itu. Dia itu sebenarnya ngajari umat untuk bagaimana tidak berharap kepada manusia, tapi dia sendiri berharap kepada manusia. Karenanya sangat miris sekali ketika ada ustadz atau ada kiai yang dia itu mengajarkan kepada umat untuk selalu berlomba-lomba beribadah karena Allah, tapi dia sendiri berharap balasan dari orang lain. Ini kebalik. Kata Imam Haddad di dalam salah satu kitabnya, itu orang yang paling tinggi kriminalnya itu. Umat itu berharap barokah kepada dia, tapi dia sendiri berharap dunia kepada pengikutnya, kepada jamaahnya. Nah, ini salah satu tanda zuhud, kata Imam Hamid Al-Laqaf. Asal dari zuhud, pokok dari zuhud, dasar-dasar zuhud itu meninggalkan yang haram, baik yang besar maupun yang kecil. Yang besar apa? Ya banyak. Contoh, minum minuman keras, membunuh. Orang tidak punya dunia tapi masih tetap melakukan yang haram, itu bukan zuhud. Bukan zuhud, tidak punya apa-apa, tidak punya rumah, gelandangan, tidak punya kendaraan, tidak makannya cuma sehari sekali semisal, tapi dia tetap masih melakukan hal yang haram, maka itu dia tidak bisa dikatakan sebagai orang yang zuhud. Nah, kadang-kadang kita itu kadang-kadang gampang meremehkan hal yang kecil karena kita merasa bahwa itu kecil. Dosa-dosa yang kecil itu kita remehkan, padahal yang besar itu bermula dari yang kecil. La saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Itu kaidah dari pengarang kitab Hikam Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari. La saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan secara terus-menerus. Ya, misalnya dosa kecil apa ya? Melihat aurat perempuan misalnya. Ya dosa kecil itu. Tapi kalau dilakukan tiap hari, ya besar. Tidak bisa dikatakan dosa kecil kalau dilakukan secara istiqomah,
Itu bukan dosa kecil, justru itu dosa besar. Kadang-kadang masih ngomong ini kan dosa kecil. Iya, dosa kecil kalau sekali. Kalau berkali-kali jadi besar. Wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak ada dosa besar jika disertai dengan istighfar. Dosa sebesar apapun kalau istighfarnya benar-benar tulus dari dalam hatinya, maka menjadi kecil di sisi Allah. Selagi kita menganggap bahwa dosa itu kecil, maka akan menjadi besar di sisi Allah. Dan dosa kecil itu bisa menjadi besar ada beberapa faktor. Pertama, pada saat melakukan dosa kita senang, kita ketawa-ketawa. Contoh yang paling ringan, ada laki-laki goda perempuan. Pas waktu perempuannya itu bilang, "Oh, kamu laki-laki kurang ajar, sukanya main cewek." Pas ketawa-ketawa, itu namanya berdosa sambil tertawa. Itu tambah menjadi dosa besar. Menjadi dosa besar itu. Kadang tambah yang lebih parah lagi, astagfirullahaladzim, ini dosa. Tapi tetap ditambah lebih berbahaya lagi. Istighfar kemudian disertai dengan melakukan dosa itu sangat bahaya. Itu namanya penghinaan itu. Seakan-akan dia bilang, "Ya Allah, ampuni aku," tapi tetap melakukan dosa. Itu bahaya. Ini faktor pertama, pada saat melakukan dosa dia merasa senang. Yang kedua, menceritakan kepada orang lain. Ini bisa menjadi dosa besar walaupun dosanya kecil. Misal contoh, "Oh, tadi malam minggu saya ketemuan sama pacar saya. Oh, udah ada yang ganggu pokoknya di sana. Enak. Terus makan di kafe, saya traktir, setelah itu kita boncengan ke tempat ini dan ke tempat itu," diceritakan. Ini jadi dosa besar itu. Yang ketiga, dosa kecil itu bisa menjadi dosa besar ketika dosa itu dilakukan oleh seorang tokoh, misal ustadz atau kiai, melakukan dosa kecil, tapi kemudian dilihat oleh pengikutnya, maka bisa menjadi dosa besar ketika diikuti, karena dia kan panutan, maka bisa menjadi dosa besar ketika diikuti. Ada beberapa faktor juga yang lain yang menyebabkan dosa kecil itu menjadi dosa besar. Tapi walaupun seperti itu, kita tidak boleh untuk menghina seseorang karena dosanya, karena kita tidak tahu barangkali dosanya sudah diampuni oleh Allah. Jangan gampang mengecap orang, jangan gampang menghakimi orang. "Oh, kamu berdosa, kamu ini." Tapi dia sendiri tidak ada solusi bagaimana caranya dia terlepas dari dosa. Ini orang-orang seakan-akan dia merasa bahwa niatnya baik, mengatakan bahwa itu dosa, tapi dia sendiri tidak tahu caranya, bagaimana caranya mengentaskan orang tersebut agar keluar dari dosa. Ini tidak benar, apalagi sampai merasa bahwa dirinya yang paling baik di antara yang lain. Ini penyakit. Lagi-lagi penyakit hati itu lebih berbahaya dibanding penyakit tohir. Nah, pertama, pokok dari zuhud, dasar dari zuhud, asal dari zuhud yang pertama adalah meninggalkan yang haram, baik yang kecil maupun yang besar. Kemudian yang kedua, wa ada'u jami'il faraidi yasiriha wa asiriha, dan melakukan semua kewajiban baik yang ringan maupun yang sulit. Ya, kewajiban kan ada yang ringan, ada yang sulit. Contoh yang sulit apa? Kewajiban yang sulit, perintah-perintah Allah yang sulit apa? Sholat pada saat sakit, sulit itu. Atau haji ini juga sulit. Kadang orang itu sudah punya banyak uang tetapi tetap tidak haji. Ini harus diperangi betul, karena mujahadah, jihad yang paling berat itu ya jihad dengan harta. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Lebih didahulukan dengan harta dibanding dengan jiwa. Kenapa? Karena tingkatannya jauh lebih berat dibanding berjihad dengan
dengan jiwa raga. Misalkan kita cuma disuruh ibadah tiap hari sholat 100 rakaat, kemungkinan kuat. Coba suruh nyumbang 2 juta, berat. Tapi itu butuh latihan, memang butuh latihan. Jangan langsung sedekah itu langsung banyak, ya bertahap. Nah, sekarang mungkin 2.000, besok 5.000. Ketika sudah istiqomah nanti akan terasa ringan. Kalau sudah istiqomah itu juga ajari. Tapi kalau kita jadi tokoh itu juga butuh mencontohkan, jangan cuma mengajak, diajak ayo kita harus semangat untuk nyumbang, harus semangat untuk beramal, harus semangat untuk masukkan kontak infak yang ada di masjid, tapi dia sendiri tidak melakukan itu. Itu termasuk jenis orang yang kemarin itu, orang yang punya lisan tapi tidak punya hati. Saya salut dengan kiai saya, guru saya waktu di Tababras. Itu kalau pas hari Jumat biasanya kan ada kotak itu kan untuk dimasukkan. Tiap masjid itu beda-beda modelnya itu. Ada yang langsung dipasang di paten, tidak muter seperti itu. Di sebagian masjid ada yang muter, ada bentuknya macam-macam, ada yang bekas kue, bekas mari dan sebagainya. Ada yang macam-macam, ada yang berbentuk itu kayak bentuk kuburan macam-macam. Kebetulan di pondok saya itu ya bekas kue itu, kayak mari itu, buka terus dikasih ini. Itu muter biasanya dari depan kemudian muter. Nah setelah Jumatan itu dibuka biasanya. Setelah dibuka itu biasanya ada satu yang itu bukan langsung uang yang dimasukkan, tapi ada amplopnya. Dan itu dikasih tulisan. Kasih tulisan namanya siapa yang naruh itu. Itu bukan untuk apa? Karena saya yakin beliau tidak ada niat riak dan lain sebagainya, tidak ada niat merasa diri lebih baik daripada orang lain, bukan. Tapi untuk ngajari kepada santrinya. Ditulis Kiai Haji. Pas dibuka amplopnya, ya merah-merah uangnya, bukan yang hijau-hijau, bukan. Yang merah-merah. Apalagi yang koin-koin, bukan. Merah-merah. Itu buat apa? Kalau misalnya kiai tidak seperti itu, kan tidak tahu kiainya masukkan berapa. Bisa jadi masukkan cuma 2.000 kan? Ya karena memang biasanya kan agak disembunyikan kayak itu kan, gengsi ini masukkan berapa ini. Tapi kalau seperti itu kan kita tahu betapa memang kiai itu mencontohkan. Oh seperti ini. Nah itu juga sama, itu juga termasuk berat. Beramal yang berhubungan dengan harta itu juga berat. Ketika orang sudah melakukan kewajiban baik yang ringan maupun yang berat, maka berarti dia ada benih-benih untuk bisa mempunyai sifat zuhud. Yang ketiga, wa tarkud dunya ala ahliha qaliliha wa kasiriha. Meninggalkan dunia ini bukan meninggal dunia. Meninggalkan dunia itu bagaimana? Tidak bergantung, tapi bukan berarti langsung tidak mau dunia, tidak. Meninggalkan dunia baik yang sedikit maupun yang banyak, diserahkan kepada memang orang yang berkecimpung di dalam dunia. Tawakalnya harus kuat. Tawakal itu apa? Kadang orang salah memahami tawakal. Tawakal itu berusaha, setelah berusaha memasrahkan hasil usaha tersebut kepada Allah. Ada orang tidur-tiduran jadi kepala rumah tangga, disuruh kerja, ayo kerja, berangkat. Kita itu harus tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah. Itu ngajinya separuh-separuh itu. Pasrah itu, tawakal itu ya usaha, kerja, setelah itu pasrahkan hasil usahanya kepada Allah. Ketika orang punya sifat seperti itu, dia tidak gampang stres. Misal usaha, kemudian sudah sekuat tenaga semaksimal mungkin berusaha, sudah di planning, sudah di manage dengan sebaik mungkin, ternyata tetap rugi. Ya berarti itu sudah dipasrahkan kepada Allah. Berarti adalah hasil yang terbaik
dari Allah. Mungkin Allah itu punya tujuan, semisal biar lebih dekat kepada Allah, biar tidak mikir dunia terus, biar tidak ini, biar tidak itu. Itu namanya tawakal. Itu juga bisa berlaku untuk orang parkir kendaraan. Parkir kendaraan itu kunci setir, bukan karena apa? Kalau udah dikunci setir, ngomong tawakal, pas hilang kepikiran, itu bukan tawakal. Tawakal itu kehilangan sudah tidak dipikirkan. Misal memang benar-benar tawakal, tawakalnya itu memang sudah tingkat tinggi itu. Parkir sepeda sembarangan, pokoknya asal dikunci aja, diambil kuncinya, tapi masih bisa dibawa itu. Duh, kok udah dikunci setir? Kita kan harus tawakal kepada Allah. Iya, tawakal. Bener ya? Bener-bener ngawur itu memahami tawakal itu. Tawakal itu ya sudah berusaha dengan semaksimal mungkin kunci setir. Setelah itu pasrahkan kepada Allah. Kalau hilang, ya berarti memang itu sudah yang terbaik dari Allah. Itu namanya tawakal. Orang di dunia pendidikan juga sama. Waktunya ujian ya belajar. Ujian tidak belajar tidur. Kenapa aku mau tidur? Tawakal itu Allah, tawakal kepada Allah. Itu orang bodoh kuadrat itu. Bukan seperti itu tawakal. Belajar. Kalau sudah belajar dengan maksimal, setelah itu ternyata hasilnya seperti itu, ya sudah, itu berarti hasil yang terbaik. Tawakal itu berusaha dan memasrahkan hasil usahanya kepada Allah. Itu ada 3 dasar orang itu bisa mempunyai sifat zuhud. Pertama, meninggalkan keharaman baik yang besar maupun yang kecil. Kemudian melakukan kewajiban baik yang ringan maupun yang sulit. Dan yang ketiga, meninggalkan dunia baik yang sedikit maupun yang banyak. Meninggalkan dunia di sini harus benar-benar dipahami, bukan berarti tidak cari dunia, tidak cari uang. Orang cari uang itu bisa jadi wajib juga. Tapi artinya hatinya tidak terlalu bergantung kepada dunia. Nanti akan saya ada pembahasan khusus, karena termasuk dunia itu juga suka dipuji orang itu. Termasuk bagian dari dunia itu suka dipuji orang itu juga bagian dari dunia. Jadi dunia jangan diartikan hanya sekedar harta, rumah, kendaraan, istri, bukan, jabatan, bukan. Tapi termasuk suka dipuji, suka diperhatikan, itu juga bagian dari dunia. Insya Allah nanti akan saya angkat satu tema yang pastinya menarik. Bagaimana caranya kita bermedsos dengan baik dan benar versi Islam. Ya semisal kayak update story di WA, itu gimana sih caranya biar kita itu update story itu manfaat, bukan cuma sekedar update story tapi tidak ada manfaatnya. Semisal ketika update story, biasanya orang itu ngelihat ini ada berapa yang sudah lihat story saya. Ini sebenarnya gimana hukumnya? Boleh apa tidak boleh? Karena beda orang itu beda. Ada yang ngelihat story-nya itu, ini dilihat berapa orang, itu dia mikirnya, oh berarti dakwah saya sudah nyampe ke sekian orang. Ada sebagian orang cara sudut pandangnya beda. Oh ternyata ini sudah banyak yang lihat, berarti story saya baik. Oh berarti nanti saya akan dianggap baik. Itu sudah beda. Sudut pandang itu sudah beda. Nanti kalau tujuannya itu, semisal kalau buat story pas yang lihat sedikit, nanti mau buat lagi itu tidak semangat. Itu gimana sikap kita? Kalau kita hubungkan, kembalikan kepada Islam, hukum-hukum yang ada di dalam Islam itu sangat penting bagi saya, apalagi di era sekarang. Termasuk juga buat status di Facebook, buat story di IG, buat konten di YouTube. Yang baru-baru ini saya baru lihat itu. Ya orang-orang itu ya lagi-lagi pengen viral. Kan ada artis yang kecelakaan itu kan? Tahu ya, ada artis yang kecelakaan. Nah, lagi-lagi dibuat konten, dimanfaatkan. Jadi ada ya anggap kayak orang pinter gitu. Kenapa paranormal kok dukun-dukun itu dikatakan orang pinter? Kenapa? Ya karena yang datang itu orang bodoh-bodoh itu. Nah, yang disebut orang pinter. Kenapa kok mestinya yang disebut orang pinter ya ustadz itu mestinya.
Kenapa kok harus mereka yang disebut orang pintar? Ya yang datang itu bodoh-bodoh. Kenapa kok datang ke situ? Nah ini ada yang buat konten ternyata. Ya semacam mirip-mirip dukun gitu, dipanggil. Jadi dia bawa mediator. Saya kan juga kadang-kadang memanfaatkan mediator, tapi tidak sembarangan biasanya saya. Itu ya orang yang pernah kesurupan itu biasanya saya buat mediator. Nah, ada bawa mediator pasti ditarik itu apa arwahnya yang kecelakaan itu, terus diwawancarai. Itu dalam Islam tidak ada, arwah gentayangan itu tidak ada. Kalau arwah sudah dicabut itu sudah di alam barzah, tidak bisa gentayangan, jalan-jalan tidak bisa itu sudah. Pas diwawancarai, ini penyebabnya apa, ini yang sebenarnya bagaimana, ini tidak benar ini. Akhirnya diciduk sama polisi itu, ada di YouTube itu. Akhirnya dia tidak bilang kalau itu arwah gentayangan, tapi korinnya orang yang meninggal dunia itu. Ini juga sempat dibahas juga terkait dengan hukum mati kecelakaan itu syahid apa tidak syahid, mati syahid apa tidak syahid, gimana itu? Tergantung niat dan tujuan. Soalnya kadang-kadang sebagian orang itu juga cara menilainya itu tidak sportif ya, karena melihat dari masa lalunya dia yang sempat viral itu kan. Jadi pokoknya itu bukan mati syahid ini dan itu. Ya orang kecelakaan itu secara garis besarnya itu orang mati syahid. Secara garis besarnya memang orang mati syahid. Ya cuma dilihat dulu dia mau kemana. Misal kecelakaan tapi mau menghadiri acara-acara yang tidak baik, ya bukan mati syahid itu, mati sangit. Tahu sangit itu? Tahu sangit? Sangit itu istilah orang Jawa itu. Kebakar pas langsung bau itu, bau ini. Itu namanya sangit itu. Tapi kalau semisal ya kita tidak tahu orang itu sudah taubat atau belum kan tidak tahu. Ya intinya kita ya tetap husnudzon kepada siapapun. Semisal dia itu mau silaturahim kepada orang tuanya, pengen minta maaf, semisal pas di mobilnya juga tidak melakukan hal-hal yang tidak dilarang, ya bisa jadi mati syahid itu. Tidak usah dilihat, dia pernah jual dengan tarif sekian puluh juta, tidak usah lihat itunya. Kita tidak usah melihat masa lalu seseorang, karena setiap orang punya masa lalu sendiri-sendiri. Setiap orang itu sama seperti rembulan, punya sisi gelap masing-masing. Kamu sama, saya sama, punya sisi gelap masing-masing. Tapi kalau kita selalu melihat gelap, bagaimana mungkin kita bisa melihat cahaya kalau yang dilihat cuma gelap? Jadi tidak ada semangat untuk berubah. Nah, gitu. Jadi insya Allah nanti akan saya angkat tema. Mungkin hari yang tepat itu biasanya hari Minggu, agak banyak yang longgar itu. Bagaimana caranya bermedsos yang baik dan benar. Dari sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.